Afisar. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afisar. Ya, mungkin saya akan sedikit sharing ya mengenai bisnis yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu ya, Mas ya. Ya, oke. Ini mungkin tema yang saya bahas, bagaimana sih cara kita untuk memulai bisnis gitu kan. Nah, karena pengalaman saya pribadi, saya tuh biasanya memulai bisnis dari awal tuh ya, bisnis apa sih yang saya sukain kayak gitu. Jadi mungkin ya tema ini yang akan saya angkat gitu, akan kita sharing selama saya berbisnis gitu ya. Oke Mas, next. Nah ini, untuk latar belakangnya gitu ya. Mungkin yang pertama, bisnis sebagai penghasilan tambahan. Yang kedua, bisnis sebagai penghasilan utama. Jadi waktu itu pas tahun 2013 awal gitu ya. Nah, saya tuh masih seorang mahasiswa waktu itu kan. Pas mau lulus, saya mau ujian skripsi, saya tuh sempat berpikiran gitu. Nah, kira-kira setelah lulus saya mau ngapain? Apakah saya harus nyari kerja? Apakah saya harus menjadi seorang wirausaha? Kayak gitu. Nah, mungkin pas awal 2013 waktu itu, saya memulai bisnis itu sekedar kayak hiburan sih menurut saya. Saya datengin teman saya gitu. Yang mana waktu itu mereka tuh sudah memulai bisnis sambil kuliah. Mereka sudah menjalankan bisnisnya sambil kuliah gitu. Nah, terus yang kedua, bisnis sebagai penghasilan utama. Jadi ya setelah saya lulus, nah waktu itu mungkin saya sudah merasa nih, apa bisnis ini bisa menjadi salah satu penghasilan utama saya gitu. Bukan lagi sebagai penghasilan tambahan. Oke Mas, slide selanjutnya. Nah, ini mungkin beberapa jenis usaha saya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, pas awal 2013 tadi, nah itu kan saya awal memulai itu. Pas waktu itu saya tuh masih kuliah, saya sudah mau sidang skripsi, saya mulai berpikir gitu kan, setelah lulus saya mau ngapain, apakah saya harus wirausaha atau saya harus mencari kerja gitu. Nah, jadi pas sebelum saya lulus kuliah, saya tuh menemuin teman saya. Ya, mungkin ini saya jelasin gambaran besarnya dulu ya. Kebetulan bisnis saya sih di sini saya tuh membuka konter. Mungkin kalau teman-teman tahu konternya ya kayak konter pulsa, jualan voucher, pulsa, aksesoris. Kadang juga saya jualan HP kayak gitu ya. Nah, ini jadi awal 2013 saya tuh memulai, tapi saya tuh mulainya dulu online. Belum membuka konter. Nah, terus selang berapa tahun, 2016 saya membuka konter pertama. Terus selang 2 tahun, nah saya tuh sempat berpartner nih sama teman saya untuk membuka bisnis tour yang ada di Jogja. Namanya waktu itu Patriotur ID, tapi kebetulan sekarang Patriotur ID ini sudah tidak berjalan. Mungkin nanti saya jelaskan di selanjutnya. Terus untuk tahun 2019 saya membuka konter kedua. Nah, nggak lama membuka konter kedua itu COVID. Terus tahun 2021 saya membuka konter ketiga. Dan 2 tahun lalu saya mencoba untuk menjalani bisnis lain gitu. Nah, saya pada tahun 2023 ini membuka bisnis Sarana Studio kayak gitu. Nah, slide selanjutnya, Mas. Nah, ini bagaimana sih cara kita memulai bisnis gitu kan? Nah, yang pertama, kalau yang saya tulis di sini, belajar dari seseorang yang sudah memulai bisnis. Yang kedua, temukan bisnis yang tepat bagi kita. Yang ketiga, tidak memulai bisnis dari modal yang besar. Yang keempat, lebih baik bisnis tersebut dijalankan sendiri. Kalaupun mau berpartner, mungkin kita harus mencari partner yang tepat. Nah, jadi di sini mungkin bisa sedikit saya jelaskan. Awal saya memulai bisnis, itu tuh kebetulan ada teman dekat saya, dia itu sudah jualan kartu perdana waktu itu. Nah, jadi pas tahun 2012, 2013 itu kan paket internet di Indonesia ini mulai naik gitu ya. Nah, pas di situ teman saya itu udah jual kartu perdana dan mereka jualnya tuh online. Waktu itu kalau nggak salah jualannya tuh di
toko bagus atau sekarang yang kita tahu tuh dengan nama OLX sekarang tuh kayaknya, OLX kayak gitu. Jadi waktu itu teman saya tuh sempat nawarin ke saya, Sar mau coba-coba jualan nggak kayak gitu kan. Kebetulan ya mungkin dulu itu saya belum merasa saya tuh butuh akan bisnis tersebut karena saya masih dikirimin orang tua, saya juga belum lulus, jadi saya memang benar-benar belum benar-benar merasa belum butuh untuk mencari uang sendiri kayak gitu. Cuman karena saya udah mau lulus, ya di situ saya mencoba sadar, akhirnya teman saya tersebut saya hubungin. Nah, di situ deh dia mulai ngajarin saya gimana sih cara menjual kartu perdana tersebut. Jadi pas awal-awal saya jualan, itu tuh dulu saya jualan tanpa ada modal sama sekali. Jadi saya tuh sistemnya reseller. Nah, kebetulan teman saya ini sudah punya supplier. Jadi saya tuh ngambil barang ke dia per hari mungkin saya tuh targetin ngejual 1 sampai 5 kartu perdana waktu itu gitu. Nah, dia tuh mulai ngajarin saya gimana cara ngiklannya, gimana cara ngerespon pelanggan dan sebagainya. Mungkin pas awal-awal karena saya juga bisnisnya baru ngerasa iseng waktu itu, saya tuh cuman berpikir gimana caranya barang dagangan saya laku, saya bisa dapat makan dari uang tersebut. Jadi yang ada di pikiran saya waktu itu, uang dari orang tua saya itu bisa saya tabung dan saya bisa hidup dengan hasil usaha saya sendiri waktu itu. Nah, jadi mungkin waktu itu ya, satu kartu itu saya mesti bisa dapat 4 sampai 7 ribu waktu itu. Jadi saya mikirnya, oh di saat saya udah ngejual 2, mungkin saya bisa makan buat 1 kali. Terus di saat saya bisa jual 4, berarti saya udah bisa makan buat 2 kali, kayak gitu. Begitu terus. Sampai ya Alhamdulillah penjualannya pelan-pelan naik, sampai saya tuh ya akhirnya bisa ngumpulin uang buat saya makan 1 bulan waktu itu. Jadi ya uang dari orang tua beneran kesimpan dan saya bisa mencoba menghidupin diri saya sendiri dari uang jualan saya itu. Nah, mungkin makanya kenapa saya bahas di sini temukan bisnis yang tepat. Jadi kadang ada kalanya gini, kita tuh pengen mencoba berbisnis, kita tuh pengen mencoba jualan. Mungkin iya, teman-teman bisa merekomendasikan bisnis tersebut ke kita. Tapi di saat kita tidak mampu, kita berat menjalaninya, atau enggak mungkin kita enggak cocok gitu dengan bisnis itu. Lebih baik sih menurut saya coba berhenti dan cari bisnis yang lain kayak gitu. Karena kalau kita tidak menjalankan bisnis sesuai apa yang kita sukain, itu biasa agak agak rumit sih, biasanya seperti itu. Gitu. Nah, yang ketiga saya bahas kenapa tidak memulai dari modal yang besar. Karena memang jujur saya tuh pas awal-awal saya jualan itu ya memang sama sekali nggak ada modalnya. Jadi saya ngambil barang dari teman saya. Nah, setiap laku modalnya saya kembalikan, labanya saya simpan. Begitu terus. Setiap laku modalnya saya simpan, terus ya apa namanya labanya saya simpan. Nah, bahkan pada tahun 2014 2015, nah waktu itu saya tuh sempat bekerja juga di salah satu hotel di Yogyakarta. Cuman ya pas itu saya tuh juga bekerja sambil saya menjalankan bisnis saya kayak gitu. Nah, di saat yang bersamaan ternyata bisnis yang saya jalan ini lebih menjanjikan daripada kerja saya sendiri yang di hotel waktu itu. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ya UMR Jogja kecil atau gimana gitu kan, dan saya juga mungkin lebih menyukai bisnis saya, ya akhirnya saya resign dari kerjaan tersebut dan dengan modal yang saya dapatkan saya mencoba untuk membuka toko fisiknya. Nah, jadi sebelumnya kan saya cuma jualan online tuh di OLX atau di toko bagus waktu itu. Nah, di saat saya udah ngumpulin modalnya karena saya berpikir kalau saya cuma jualan di OLX atau di toko bagus waktu itu, saya berpikir takutnya kalau orang yang lihat iklan mulai sedikit, nah dikhawatirkan penjualan kita menurun. Jadi pas waktu itu saya mulai berpikir gimana sih caranya saya harus bisa buka toko fisik, jadi online tersebut juga jalan dan toko saya juga ada. Jadi orang juga bisa langsung datang ke toko saya gitu. Yang keempat, lebih baik dijalanin sendiri atau temukan partner yang tepat. Nah, ini kenapa saya bilang harus temukan partner yang tepat. Kebetulan tadi seperti yang dijelaskan di slide 2, saya tuh pernah buka bisnis Tour Patriot Tour ID waktu itu. Nah, itu tuh saya bukanya berdua bareng teman saya. Nah, kebetulan ya mungkin karena saya tidak menemukan partner yang tepat, dia di belakang mengkhianati saya seperti itu kan. Jadi dulu tuh secara nggak sengaja ternyata ketahuan sama saya, dia itu menjalankan tour dengan temannya. Nah, temannya ini dari kementerian.
tapi dia tuh pakai nama yang sudah kami bangun, nama Patriatur ID tadi, karena kan mereka kan butuh nama. Nah, ternyata waktu itu dia pakai nama Patriatur ID dan mereka jalan apa ya, jalan sembunyi-sembunyi di belakang tanpa tahu saya. Nah, kan sebenarnya tidak fair seperti itu. Jadi ya pas waktu itu ketahuan, ya udah saya minta untuk dibubarkan Patriatur ID-nya. Seperti itu. Oke, Mas, slide selanjutnya. Nah, jenis usaha. Ya mungkin kalau kita tahu ya jenis usaha itu pertama ada barang, kedua ada jasa. Ya mungkin sedikit saya jelaskan. Kalau barang seperti yang sudah saya jalankan tadi, ya mungkin seperti konter itu kan tadi bisnisnya kan bisnis barang ya. Nah, mungkin kalau menurut saya bisnis barang ini ya semua bisnis ada plus minusnya sih. Karena di saat, nah menurut pengalaman saya, selama saya membuka konter, itu bisnisnya bisnis barang, nah itu tuh kadang ada aja barang yang selisih karena juga dengan toko saya pelan-pelan nambah itu kan pasti saya tidak mungkin kerja sendiri, ada pegawai yang kerja di tempat saya seperti itu kan. Nah, di situ tuh juga jadi ya kadang ada aja barang selisih lah, uang selisih dan sebagainya, karena dan juga bisnis barang ini kita tuh harus memodalkan apa yang mau kita jual kayak gitu. Jadi kita butuh stok buat dijual 50 nih. Berarti ya mau nggak mau kita juga harus menyediakan uang tersebut senilai 50 barang tadi. Seperti itu. Yang kedua, bisnis jasa. Nah, kalau bisnis jasa ini tuh biasanya modalnya hanya di awal. Sama seperti yang saya baru buka tahun 2023 kemarin yang Sarana Studio tadi. Nah, itu kan bisnis jasa ya di bidang fotografi. Itu tuh modalnya hanya di awal. Jadi ya pas awal saya ngebuka studio tersebut, buat renovasi, beli barang dan lain-lain. Nah, setelah beres, nah sisanya saya hanya mengiklankan gimana caranya dapat klien untuk foto tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, Mas. Nah, resiko bisnis ya. Kalau kita bahas resiko bisnis itu pasti dua sih. Kalau nggak untung rugi. Kadang saya juga pernah berpikir waktu itu, karena saya belum pernah punya toko fisik ya. Sebelumnya saya hanya jualan online gitu kan waktu itu. Nah, jadi saya tuh pernah kepikiran gini, saya mengambil uang tabungan saya untuk membuka toko, kira-kira nanti risikonya apa ya? Kira-kira itu nanti uang saya bakal balik nggak? Gitu. Itu pasti suatu kepikiran yang luar biasa sih menurut saya. Dan menurut saya juga bagi semua orang juga seperti itu. Kayak gitu. Tapi ya namanya juga bisnis kita mau nggak mau ya harus kita coba gitu kan. Karena juga sama tuh halnya. Nah, di saat saya buka toko pertama, ya alhamdulillah waktu itu berjalan. Terus saya juga buka toko kedua, itu juga mau nggak mau harus menambahkan modal untuk membuka toko yang baru, di mana waktu itu kita juga pasti banyak pertimbangan apakah toko yang kedua ini dapat berjalan atau enggak. Nah, begitupun juga dengan bisnis selanjutnya. Nah, terlebih lagi untuk yang bisnis sarana studio itu tadi menurut saya. Karena juga kita harus buka studio foto, itu dengan modal yang besar, dan waktu itu juga uangnya habis hanya untuk toko gitu. Kalau bisnis barang, uang yang kita keluarkan untuk membeli barang. Jadi di saat barang itu nggak kejual, uang itu ada di barang gitu. Tapi kan kalau di bisnis jasa tadi, kita mengeluarkan uang, uang itu ibaratnya ya nggak kelihatan gitu kan. Nah itu pasti pertimbangan yang sangat besar. Dan ya mau nggak mau kita harus menjalaninya sih. Kalau menurut saya harus mencobanya. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakal akan tahu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini saya sharing menurut saya, apa sih yang harus kita terapkan kalau kita mau jualan, kita mencoba berbisnis dan segala macam kayak gitu kan. Ini menurut saya sih berlaku untuk semua usaha ya, karena juga di beberapa bidang usaha juga di beberapa bidang usaha saya ini juga saya jalankan sih, karena ini juga menurut pengalaman saya pas saya masih punya satu toko, gimana caranya toko itu harus jalan. Nah, jadi ya pelan-pelan saya terapkan ke toko-toko yang lain kayak gitu. Yang pertama, rekapan penjualan. Rekapan penjualan tuh menurut saya sangat penting. Karena gini, kadang ada beberapa orang mereka jualan tapi nggak perlu direkap kayak gitu. Kalau kita jualan nggak perlu direkap, kita kan nggak pernah tahu kira-kira omset hari ini berapa sih gitu. Kira-kira laba hari ini kita dapat berapa gitu.
kira-kira apa uang hari ini yang kita dapat sesuai atau enggak dengan uang yang kejual gitu. Karena kan misal seperti saya kan ada karyawan juga yang kerja. Kalau saya enggak ada rekapannya, pasti kan saya juga sulit untuk mempercayai mereka kayak gitu. Karena juga walaupun ada rekapan penjualan, di saat ada teman-teman karyawan itu yang jaga, itu juga setiap harinya ada aja stok selisih kayak gitu. Nah, apalagi kalau rekapan penjualan tersebut tidak ada gitu. Nah, yang kedua, stop opnam. Kenapa stop opnam itu perlu? Jadi gini, stop opnam itu kalau menurut saya gini, untuk kita tuh mengetahui kira-kira barang yang kita jual barang apa aja nih yang paling laku gitu. Jadi ya di saat kita udah mengetahui apa-apa saja barang yang paling laku, mungkin ya kita bisa menyetok gitu kan. Jangan sampai barang itu kehabisan kayak gitu. Ya untuk barang apapun gitu. Nah, terus yang ketiga, pisahkan uang pribadi dan uang berbisnis. Nah, mungkin kadang bagi sebagian orang, mereka itu kan banyak yang menyatukan nih, uang pribadi ya uang pribadi, uang bisnis ya kadang dipakai buat pribadi, kalau nggak uang pribadi ya juga dipakai buat bisnis kayak gitu. Karena kan saya juga terkadang ya di saat butuh modal mau nggak mau ya kadang terpakai uang pribadi kayak gitu. Cuman kalau bisa jangan sampai uang bisnis ini yang dipakai untuk uang pribadi. Jadi kalau bisa hasil bisnisnya, uang dari laba bisnis tadi kita masukin ke pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk uang yang diputar untuk pembelian penjualan barang itu usahakan jangan terpakai. Karena kalau uang itu terpakai ya otomatis kita nggak bisa buat membeli barang yang untuk dijual lagi kayak gitu. Kamu masuk, aku tak Yang keluar. ke- yang keempat, jam operasional ya. Kenapa jam operasional ini penting? Karena gini, kadang orang tahu nih toko kita bukanya sebenarnya dari jam berapa? Jam 8 atau jam 9. Jangan kadang kita buka jam 7, jangan kadang buka jam 8, malah kadang buka jam 9. Jadi kan orang pas datang tuh bingung, ini sebenarnya buka jam berapa gitu. Sama juga untuk hal tutupnya. Jadi ya usahakan buka tutupnya itu selalu sama. Nah, misal buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu ya usahakan dari jam 8 sampai jam 5 sore ya setiap hari bukanya harus sama seperti itu. Dan juga promosi. Bagaimana sih kita dalam mempromosikan hasil jualan kita kayak gitu. Kira-kira karena gini ya, barang yang kita jual itu kan juga banyak orang-orang yang menjual barang dagangannya sama kayak barang dagangan kita. Nah, cuman itu kembali ke kitanya. Kira-kira bagaimana kita mempromosikannya agar orang-orang tersebut mereka lebih tertarik untuk membeli di toko kita. Jadi gini, dulu tuh saya pernah saya tuh setiap buka toko, saya tuh selalu mengadakan undian nih ke para pelanggan saya. Tujuannya apa? Biar mereka itu sering beli ke kita. Jadi setiap 3 atau 4 bulan sekali, saya ngadain undian, itu nanti ya mungkin hadiahnya ada kayak kompor, kayak kipas angin, ya atau apapun lah kayak itu setrika dan lain-lain gitu kan. Nah, ya jadi ya gimana caranya? Ya mungkin kita harus mengeluarkan sedikit biaya untuk menyediakan barang undian tadi, cuman kan itu efeknya jangka panjang. Biar orang-orang tuh tetap tertarik untuk datang ke toko kita seperti itu. Nah, yang keenam disiplin. Kalau disiplinnya menurut saya ya gabungan dari semuanya ya, karena namanya juga kita jualan, kita ya harus disiplin. Jangan ngelakuinnya itu hari ini lagi pengen dilakuin, kita ngelakuinnya cuma hari ini aja. Besok udah nggak pengen, udah nggak dilakuin kayak gitu kan sama nih. Misal untuk pencatatan penjualan dan segala macam itu kalau bisa dilakukan tiap hari. Jangan pas lagi rajin dicatat, pas lagi nggak rajin nggak dicatat kayak gitu kan. Nah itu kalau kayak gitu ya pasti nanti jadi yang nggak disiplin, otomatis ya manajemennya semuanya hancur sih. Pasti berantakan kayak gitu. Ya menurut saya seperti itu. Mungkin sharing dari saya sekian, nanti lebih ke tanya jawab ya kali ya Mas Eko ya. Mas ya, ya Baik, terima terima kasih kasih. Mas Afisa ya. Ini prolog aja pengantar teman-teman ya. Nanti lebih banyak diskusi sharing. Jadi yang beliau sampaikan di sini hanya sedikit ya. Perjalanan beliau ini Ya udah panjang ya. Berarti sudah hampir 10 tahun Mas ya. Ini counternya ini. dari iya Mas kontak tuh dari 2016 nah benar. Sudah hampir 10 tahun dan 9, nah hampir cabangnya 10 tahun. malah bertambah ya Mas ya. Ya Mas, untuk konternya ada 3 Mas sementara ini. Oke, ada yang raise hands. Ini Mas ada yang tanya dari Kak Tridila Usma. Silakan boleh open mic. Halo Mas, apakah suara saya sudah jelas terdengar? Ya Ya, sudah jelas silakan. Mbak.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Tridila Usma, asal saya dari Aceh, dan saya sangat mengapresiasi sekali ya atas penyampaian materi dari Mas Afisar, sangat menginspirasi bagi kami semua dan juga sangat apa penuh dengan insight-insight positif baru bagi kami. Baik, izinkan saya Mas Afisar di sini ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita bahas tadi. Yang pertama itu, bagaimanakah cara bagi kami dapat meningkatkan kesehatan mental atau self-love ya Mas, setelah mengalami kegagalan besar dalam berbisnis? Karena masih sering punya mindset negatif gitu, seperti rasa insecure, karena pendapatan dari bisnis kita itu tuh tidak sesuai dengan harapan gitu. Terus punya sifat introvert, sehingga itu susah untuk berkolaborasi dengan orang lain dan akhirnya gulung tikar gitu Mas. Jadi bagaimana cara meningkatkan self love dan mengatasi mindset negatif. Kemudian yang kedua, menurut Mas Afisar, apa saja aspek baik dari internal maupun eksternal yang perlu agar kami ini terus perhatikan dan juga kembangkan lagi dalam meningkatkan potensi pengembangan bisnis kami ke depan. Serta yang ketiga, yang terakhir, bagaimana nih Mas cara untuk kami itu dapat meningkatkan unique selling product gitu, karena seperti saya ini kan jualan minuman boba gitu sama mochi. Terus kan di sekitar kita juga ada nih Mas gitu yang banyak jualan seperti itu. Jadi bagaimana cara itu agar kita menciptakan unique selling product di bisnis kita yang ini sehingga konsumen itu semakin melekat, loyalitas pelanggannya terjaga gitu di tengah persaingan ketat sekarang ini Mas. Sekian pertanyaan dari saya Mas Afisar, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima Oke, Mbak. kasih. Mungkin satu-satu dulu ya Mas dijawab nanti biar nggak kelewat juga. Saya satu Nah, pertanyaan ada 3 poin. ada 3 poin nih. Ya, silakan Ya, Mas Afizar. ya. Oke, saya mencoba menjawab, mungkin Mas, saya ini sharing, nanti seandainya ada masukan yang kurang mungkin ya dari Masnya atau teman-teman lain boleh nambahin, dan ini juga masukan dari saya, mungkin ini berdasarkan pengalaman dari saya aja. Itu tadi namanya Kak siapa gitu ya, asalnya dari Aceh ya, kebetulan saya juga aslinya Aceh sih, jadi orang tua saya juga asalnya dari Aceh, jadi ya waktu itu saya kuliah di Jogja dan sekarang ya netapnya malah di Jogja dan wirausahanya juga di Jogja, seperti itu Kak. Oke. Nah, ini kan tadi pertama gimana cara meningkatkan mentalnya kan untuk ngilangin rasa introvert, apa, insecure dan mindset negatif yang ada di diri kita seperti itu ya. Sebenarnya gini sih Kak, saya itu selama jualan sama tuh kayak tadi pas awal saya sempat bilang, saya waktu itu pas tahun 2015 ya, saya itu bekerja dan saya juga waktu itu berbisnis. Nah, gitu. Itu waktu itu dua-duanya tuh berjalan kayak gitu kan. Nah, cuman kebetulan ya waktu itu bisnis saya ini menurut saya lebih menjanjikan Terima kasih. daripada Terima kasih. daripada 30 menit yang lalu. Terima kasih. Mohon maaf, Mas Afisar, suaranya gemit Mas. Suaranya ke-mute kayak mic-nya Mas. ya. Oke Mas. Halo, Mas sudah dengar Mas ya? Ya Mas, sudah Mas. Oke Mas. Ya, oke. Nah, jadi waktu itu pas tahun 2015 itu saya itu bekerja dan saya juga itu jualan ya waktu itu ya kan. Nah, di saat yang bersamaan saya tuh ngerasa hasil jualan saya ini lebih menjanjikan kayak gitu kan. Dan itu juga kan kita juga harus berpikir gimana sih caranya kenapa bisnis kita ini bisa berjalan, kan kita nggak cuman kita jualan terus kita dapat pelanggan dan sebagainya, kan nggak mungkin, pasti kan kita juga berpikir seperti itu kan. Nah, jadi di saat saya untuk mengambil keputusan saya resign dari kerjaan saya dan saya mencoba untuk membuka toko ya waktu itu. Nah, di situ tuh memang pertimbangannya tuh sangat berat, uang yang saya keluarkan untuk buka toko, apakah kira-kira ini balik modal atau enggak gitu kan. Nah, waktu itu saya juga pertimbangannya sangat banyak gitu. Cuman saya yakin, jujur nih, saya tuh sebenarnya orangnya juga insecure sih sama orang tuh, saya juga komunikasi saya sama orang lain
sebenarnya juga berkurang. Sebenarnya juga belum ada pengalaman lah waktu itu. Jadi di saat saya harus resign, saya harus mengambil uang tabungan saya untuk saya buka toko. Nah, itu kan pikirannya sangat banyak gitu loh Kak, waktu itu. Cuman saya tuh yakin gitu. Karena kita gini ya, kita harus udah di saat kita telah mengambil keputusan, kita juga harus berani untuk menjalani risiko apa yang kita ambil kayak gitu. Kalau untuk pikiran-pikiran kita yang negatif seperti itu menurut saya sih hal yang wajar dan kita harus memberanikan diri. Nah, dan satu nih, waktu itu saya tuh sering konsultasi sama ibu saya gitu. Kebetulan saya kan ibu saya di Aceh, saya di sini di Jogja. Nah, saya tuh telepon ibu saya konsul ke ibu saya waktu itu. Nah, mah kira-kira gimana nih? Abang udah punya uang sekian, bisa nggak ya? Coba untuk buka konter aja, buka toko, ini coba beraniin gitu kan. Nah, ibu saya waktu itu mendukung dan ya udah saya minta restu orang tua, sudah oke. Nah, di situ. Jadi ya usahakan gini, kalau kita masih memiliki pikiran-pikiran yang bisa mengganggu bisnis kita, itu coba kita itu temuin orang-orang yang positif gitu. Jadi kebetulan sebelum saya buka toko seperti yang tadi saya ceritain gitu kan, saya kan punya teman yang dia tuh sudah menjalankan bisnisnya duluan daripada saya. Nah, saya itu selalu gabung sama dia. Tujuannya buat apa? Biar saya tuh selalu dapat masukan-masukan yang positif dari teman saya itu tadi kayak gitu. Mungkin untuk ngilanginnya menurut saya seperti itu sih. Jangan kita cuman menyendiri ya kan. Yang ada nanti pikiran-pikiran negatif itu pasti muncul lagi kayak gitu. Terus untuk masalah dari apa ya? Untuk yang pertanyaan dari aspek eksternal dan internal tadi ya dalam menjalankan bisnis ya. Ini maaf nih Kak, tadi saya kecatatnya yang aspek eksternal dan internal. Ini saya mencoba menjelaskan ya, semoga nyambung ya. Kayak gitu. Untuk mengembangkan suatu bisnis, ini seperti saya. Saya kebetulan yang menjalankan, saya kan punya karyawan yang jaga toko kayak gitu. Nah, mereka itu semua saya atur. Saya itu sudah membangun manajemennya nih. Jadi di saat konter pertama, oh mungkin saya sering dari awal dulu. Jadi saya setiap buka toko, itu pasti saya yang menjalankan bisnis itu sendiri. Tujuannya apa? Biar saya paham perilaku masyarakat di situ seperti apa. Itu satu. Biar saya juga paham untuk konter yang ini kira-kira berjalannya seperti apa. Kayak gitu. Jadi di saat saya buka konter pertama, itu saya yang jaga sendiri biasanya. Di saat udah beberapa bulan, saya mencoba untuk cari karyawan satu. Nah, pelan-pelan saya pelajarin semuanya. Nah, terus di saat saya juga mau buka counter yang kedua, itu juga saya pasti jaga sendiri counter itu waktu itu. Jadi untuk counter pertama, kedua, ketiga, bahkan studio itu juga, itu pasti saya yang jaga sih awalnya. Tujuannya biar tahu perilaku konsumen di daerah itu tuh seperti apa. Kayak gitu. Nah, di saat kita tuh udah paham perilaku konsumen di daerah yang apa ya di daerah tersebut seperti apa, baru deh pelan-pelan saya cari karyawan. Nah, internal ini saya atur gimana sih caranya semua karyawan saya ini bisa bekerja sesuai dengan semua prosedur yang sudah saya atur gitu. Tujuannya apa? Biar saya tuh nggak ribet, karena kadang gini ya, kita tuh punya orang yang kerja tapi kita tuh nggak bisa untuk mengelola karyawan tersebut. Yang ada apa? Ujung-ujungnya kita yang ribet gitu. Jadi saya tujuannya ada yang kerja untuk memudahkan saya. Karena kan kita harus menanamkan jiwa bisnis sih menurut saya. Jadi ya di saat kita mau bisnis apapun, kita tuh udah paham gimana sih cara mengatur karyawan ini, gimana sih cara mengatur toko ini kayak gitu. Gitu sih kayak menurut saya. Tuh. Terus untuk meningkatkan unit sellingnya, kakaknya ini kan tadi jualan boba mochi kan. Coba kalau menurut saya sih kak ya, beberapa kali saya mungkin saya kan juga pernah beli minuman boba seperti itu kan atau mochi gitu kan. Mungkin coba dipromoin dari paket penjualan sih kak menurut saya. Karena saya juga pernah promoin paket penjualan. Misal saya jual kartu perdana, nanti jual kartu perdana dengan harga sekian, ada bonus headsetnya misalnya kayak gitu. Ya mungkin kakaknya juga bisa nih. Mungkin bobanya satu harganya berapa, nanti kalau beli paketan harganya jadi berapa kayak gitu kan, atau enggak nanti ada paket
pas jualan boba bisa dapat mochinya seperti itu. Karena ya untuk ningkatin penjualan kita memang ya promosi itu penting sih. Sama kan? Mungkin sebagian orang menganggap counter cuman gitu-gitu aja kayak gitu kan. Tapi menurut saya enggak sih selama saya jalanin. Karena dengan saya setiap saya jualan, setiap saya buka toko, nah promosinya itu penting di situ. Seperti itu sih Kak. Ya mungkin begitu sih Kak kalau jawaban dari apa namanya? Tanggapan dari saya seperti itu sih Kak. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Afisar atas jawaban dari 3 pertanyaan saya tadi. Sangat jelas, bermanfaat bagi saya untuk kedepannya, Mas, dan sangat menginspirasi bagi kami semua. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Kak. Baik, kita lanjut ke penanya kedua ya, Mas. Ini ada Kak Sania Hamidah Bahar. Silakan, bisa open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Afisar Ramadan. Perkenalkan, saya Sania Hamidah Bahar dari Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Kepada Pak Afisar Ramadan yaitu pertama, bagaimana strategi untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis yang cepat dengan keberlanjutan jangka panjang tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, apa peran inovasi dalam menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam operasi sehari-hari perusahaan tanpa meningkatkan biaya yang membebani konsumen atau mengurangi margin keuntungan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Sania. Ya, 3 juga ini. Mas Afisar poin pertanyaannya. Ya, Mas. Ya, oke Mas, coba saya tanggapin ya. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Sani. Mungkin yang saya tangkap ya, yang pertama strategi menyeimbangkan bisnis yang cepat dan keberlanjutan tanpa mengorbankan kualitas produk seperti itu ya. Benar. Kalau menurut saya ya, kalau kita bahas masalah bisnis ya Kak ya, apalagi bisnis tersebut sesuatu hal yang baru kita coba, itu menurut saya kalau untuk cepat nggak bisa sih kalau menurut saya seperti itu. Karena gini, kita mau mulai bisnis, kita kan masih harus mempelajarin gitu Kak. Makanya tadi mungkin kayak saya tuh mau bisnis tapi dari sesuatu hal yang saya suka gitu. Terkadang bisnis dari sesuatu yang kita suka aja semuanya itu belum tentu dapat berjalan dengan lancar gitu kan. Apalagi bisnis tersebut juga sesuatu yang baru menurut kita kayak gitu kan. Jadi kalau untuk kita bahas strategi bisnis yang cepat dan berkelanjutan, menurut saya kayak untuk pembukaan cabang pertama itu menurut saya sangat sulit sih Kak gitu. Kalau menurut saya cabang pertama sangat sulit. Tapi di saat kita sudah mengembangkan bisnis tersebut di cabang yang kedua, nah mungkin kita tuh bisa mengevaluasi dari bisnis kita yang ada di cabang pertama. Jadi gini Kak, kayak yang toko saya nih. Toko saya yang pertama, itu tokonya agak kecil Kak. Nah, counter saya tuh, itu mungkin ukurannya cuma 3 meter ya lebarnya. Tuh. Nah, di saat saya ingin membuka toko saya yang kedua, saya tuh berpikir, kalau saya buka lagi toko dengan lebar yang sama, kemungkinan penjualan toko tersebut sama kayak toko yang pertama gitu. Nah, pas untuk toko kedua, saya mencari ukuran toko yang luasnya, nah yang kedua tuh lebih lebar Kak, 5 meter kayak gitu. Dan toko yang ketiga itu malah lebih lebar lagi, 6 meter gitu. Karena gini, di saat saya mempelajari dari bisnis saya yang pertama dengan toko yang kecil, itu apa ya, membuat pelanggan itu kadang malas datang ke toko kita. Karena gini, dengan luasnya yang kecil, di saat pelanggan itu datang dan mengantri, terus ada pelanggan lain lagi yang mau datang, dan mereka ngelihat toko kita sudah ramai, jadi mereka kadang malas untuk mampir lagi, Kak.
gitu. Terus ya ada mereka pergi karena ngelihat ini udah rame, yang ada nanti ngantrinya banyak gitu. Itu yang saya pelajarin gitu. Terus apa? Sama halnya kayak yang ada di toko kedua dan ketiga. Toko kedua dan ketiga saya itu kan lebih lebar. Tapi seenggaknya toko tersebut bisa menampung pelanggan yang lebih banyak, Kak. Gitu. Jadi ya hal yang saya pelajarin dari toko pertama tadi itu tadi. Kalau saya membuka luas toko kayak yang toko pertama, otomatis saya hanya bisa mendapatkan pelanggan mungkin sama kayak yang toko pertama. Agak sulit untuk menambahkan pelanggan gitu. Nah, tapi di saat saya membuka toko kedua dan toko ketiga dengan luas yang lebih lebar, nah di situ malah pelanggan saya bertambah kayak gitu Kak. Karena kan toko yang kita jual tuh sama gitu. Mungkin ini saya sharing dari yang penjualan saya sih Kak ya. Nah, sama halnya kayak yang studio nih. Studio ini kan agak berbeda dengan yang bisnis counter tadi. Nah, di studio tuh juga sama Kak. Jadi pengalaman saya untuk lokasi, untuk apa ya? Desain toko itu sangat penting menurut saya. Karena di saat saya membuka studio dengan ukuran yang lebih luas, nah di situ beberapa klien bisa masuk gitu. Bahkan sekarang pun saya ngerasa studio dengan yang luasnya itu udah lumayan, saya juga merasa itu tuh masih kurang sih. Kak. Jadi ya ada kemungkinan kalau seandainya saya pengen buka dengan bisnis yang sama lagi nih, yang studio tadi. Jadi saya tuh pengennya malah kalau bisa cari luas toko yang lebih lebar lagi gitu. Menurut saya gitu sih Kak ya. Biar bisnis kita itu berlanjut sih. Nah, gitu. Itu mungkin saya sharingnya dari yang ada di pengalaman saya sih Kak, seperti itu. Terus untuk menanggapi yang peran inovasi yang tidak hanya menguntungkan, seperti itu ya Kak ya. Nah, inovasi yang tidak hanya menguntungkan itu mungkin ya, ini yang menurut saya Kak ya, ada baiknya kita tuh tidak menjual barang. Oh gini deh Kak, saya tuh baru keingat. Jadi gini, inovasi yang tidak hanya menguntungkan tapi beradaptasi. Nah, kita jualan, itu tuh kita jualan bukan apa ya, barang yang kita jual bukan sesuai dengan sebentar Kak, saya tuh nggak terbahas yang benar. Jadi sebaiknya di saat kita berjualan, kita tuh harus bisa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pembeli gitu. Intinya di situ. Kita harus bisa menyediakan barang yang apa dibutuhkan oleh pembeli, bukan barang apa yang pengen kita jual gitu. Misal kita menjual barang A, ternyata pelanggan tidak membutuhkan barang A tersebut. Nah, jadi mau nggak mau kita harus nambahin barang yang B, karena barang B tersebut sesuai dengan kebutuhan pembeli tersebut. Dan usahakan varian produknya ditambah gitu, karena ada kemungkinan pelanggan itu bakal membutuhkan ya varian barang C atau barang D seperti itu. Karena saya juga selalu menyampaikan ke karyawan saya seperti itu. Kalian jangan hanya menawarkan produknya gitu. Tapi kalau bisa pelanggan itu datang kalian tanya, "Ibu mau beli apa?" gitu. Jadi kan kita menyesuaikan nih sama kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Seperti itu sih kayaknya. Untuk menanggapi yang ketiga, apa ya? Kita sebentar Kak, ini yang saya tanggapin mungkin itu terkait dengan promosi ya, seperti itu ya Kak ya. Tanpa meningkatkan beban perusahaan. Ya, benar seperti itu kan Kak? Bisa kurang lebihnya benar. Jadi gini Kak, mungkin ya kalau untuk saya yang dari counter tadi, untuk promosinya, mungkin kita itu harus menaikkan ini sih Kak. Biasanya itu harus menaikkan traffic kedatangan pembeli itu dulu. Jadi gini, ada tuh kayak contohnya di toko saya seperti itu kan. Saya pas awal berjualan, saya tuh mempromosikan semuanya. Kak. Jadi semua barang saya jual murah. Tujuannya apa? Biar pelanggan itu menganggap toko saya murah gitu. Nah, di saat saya sudah menaikkan traffic pembeli ke toko saya, itu pelan-pelan harga itu saya naikkan. Nah, dan di saat pelan-pelan harga saya naikkan, biasa pelanggan itu nggak terasa, Kak. Nah, itu menurut saya lebih efektif sih seperti itu. Karena apa? Dengan kita memurahkan harga jual awal, kita kan hanya memurahkan harga jual awal. Nah, itu kan kita kan nggak ada beban yang dikeluarkan. Bahkan juga toko tidak rugi seperti itu kan. Nah, toko juga masih untung. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian pelanggan sih seperti itu. Nah, di saat semuanya barang saya murahin gitu kan. Nah, nanti pas pelanggan itu udah mulai banyak, pelan-pelan harganya saya naikin gitu. Dan harga pas dinaikin, mereka tuh biasanya sih
nggak terasa sih kalau harga tuh udah naik. Bahkan di saat harga udah naik pun kadang pelanggan tuh cuma berpikir, oh harganya udah naik gitu. Dan kemungkinan kecil mereka tuh bakal pindah. Jadi di saat kita tuh sudah menemukan banyak pembeli, nah di situ pelan-pelan kita kasih promosi gitu menurut saya. Promosinya ya kalau kayak saya nih punya toko gitu kan, mungkin ya karena saya punya toko, promosinya saya tempel di dinding gitu. Jadi setiap orang datang buat ngisi pulsa atau beli paketan atau apapun, mereka tuh bisa sambil ngebaca promosi itu gitu. Sama nih, misal juga promosi itu ya kalau misal bisnis kakaknya dibilang berbeda gitu kan, ya mungkin promosinya ya pelan-pelan bisa dari dipaketin gitu. Atau enggak gini nih Kak, kayak di studio saya. Studio saya tuh biasanya ada promo setiap ada event besar gitu. Jadi kita tuh punya harga umum, misal foto 50.000 gitu kan. Nah, tapi di saat ada momennya nih, oh misal hari Lebaran atau hari peringatan apa, nah itu biasa kita kasih diskon tuh 10%, 50% gitu. Jadi ya kalau menurut saya lebih efektif kayak gitu. Kita tuh nggak ngeluarin biaya, tapi kita tuh ya menaikkan pelanggan dengan cara mengurangin harga. Dan itu pun di saat kita kurangin harga, itu juga kita nggak rugi. Bahkan di saat kita kurangin harga, pembelinya malah meningkat. Biasanya seperti itu. Ya mungkin begitu sih Kak Sania, tanggapan dari saya. Baik Pak, jadi saya ulas kesimpulan jawaban dari Bapak Afisar ya. Yang pertama, jadi cabang pertama tidak bisa, tapi cabang kedua bisa karena mencari toko yang luasnya lebih lebar 5 meter dan toko yang ketiga lebih luas lagi 6 meter. Toko yang pertama dengan luasnya kecil dan pelanggan melihat toko kita sampai pelanggan jadi malas nggak jadi datang ke toko kita. Jadi yang dipelajari toko pertama agak sulit menambah pelanggan karena kecil. Jika toko kedua diperluas, jadi banyak pelanggan atau klien bisa masuk. Jadi dari luas toko yang lebaran lagi. Dan untuk pertanyaan kedua, jawabannya sebaiknya jika kita berjualan, kita harus bisa menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli dan usahakan varian produknya ditambah. Jadi pelanggan datang ditanya, ibu mau beli apa, dan lain-lain. Dan jawaban pertanyaan ketiga, dengan kita memurahkan harga jual, toko tidak rugi. Tujuannya untuk menarik perhatian pelanggan. Barang mulai banyak pelan-pelan harga kita naikin. Di saat harga naik tidak terasa, pelanggan kemungkinan kecil akan pindah. Misal kita punya banyak pelanggan, jika saya punya toko, promosinya ditempel di dinding, jadi lebih efektif menaikkan pelanggan dengan cara mengurangi harga. Sekian, terima kasih banyak Pak Afsar. Iya Kak, terima kasih. Seperti itu Kak ya, yang tanggapan dari saya. Yang saya alamin selama ini ya, mungkin saya bisa sharingnya seperti itu gitu. Terima kasih Kak. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Sania ya tadi ya. Kita lanjut ke penanya ketiga yang raise hand ini. Kak Salafuddin, silakan boleh open mic. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa on cam, kakak. Di Iya, sini siap Kak. Siap. ya, perkenalkan saya Salahuddin dari Jawa Tengah. Izin bertanya ke narasumber, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tuh, kakak, apa namanya? Saya tuh nggak bisa itu ya, kayak apa namanya? Misahkan antara keuangan usaha dan rumah tangga gitu ya. Itu solusinya seperti apa ya? Kalau kalau selama ini tuh saya tuh pokoknya ada uang gitu ya, di laci gitu ya, umpama butuh apa itu saya ambil di laci gitu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang Ya, kedua, bagaimana cara kita bersaing bersaing apa head to head gitu ya dengan pelaku usaha yang lebih besar, yang mereka itu apa ya, kayak harganya lebih murah dari kita. Itu bagaimana menyiasati gitu ya. Itu saja pertanyaan saya, kakak. Terima kasih. ya, Selamat malam. ya Kak. Ya Kak Salahuddin ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mencoba menanggapin, mungkin tanggapan ini juga berdasarkan dari pengalaman saya pribadi sih ya. Yang pertama untuk memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga. Mungkin gini sih Kak, awal itu biasanya berat. Nah, di saat kita mau memisahkan
keuangan usaha dan rumah tangga. Karena juga teman-teman saya juga banyak sih yang sampai saat ini juga di saat mereka butuh uang, tinggal ngambil uang dari apa namanya, dari meja jualannya kayak gitu kan, dari laci jualannya tadi gitu. Mungkin bisa dicoba. Coba deh Kak gini. Saya tuh dulu juga pernah sih Kak. Awal-awal kebetulan saya tuh juga modalnya habis buat buka toko. Jadi ya waktu itu uang buat saya puterin ini berkurang. Nah, jadi mau nggak mau saya harus mengambil uang pribadi saya. Bahkan di saat uang pribadi saya kurang, saya juga harus ngambil uang hasil jualan tadi. Nah, untuk nyiasatinnya, pertama kalau menurut saya, coba rekapan penjualannya dibenahin dulu, Kak. Gitu. Kenapa rekapan penjualan itu harus dibenahin? Biar kakaknya tahu nih, dalam satu hari kakaknya ngejual berapa barang, omsetnya itu ada berapa, gitu. Di saat kakaknya bisa tahu laporan penjualannya berapa, omsetnya tersebut ada berapa, nah dari situ kita tuh bisa tahu laba kita tuh berapa sih dari hasil penjualan hari ini, gitu. Nah, kalaupun kakaknya mau ngambil uang hasil jualan tadi, coba yang diambil labanya aja, jangan diambil modalnya gitu. Mungkin awal mungkin berat, tapi kalau kita biasakan, menurut saya sih lama-lama ya terasa ringan gitu. Mungkin ya tuh, yang pertama di situ ya kalau menurut saya ya solusinya. Yang kedua, bagaimana bersaing dengan usaha yang lebih besar ya, tokonya lebih besar, tapi harga mereka lebih murah. Nah, sama nih kayak usaha saya. Konter ini kan sebenarnya udah jadi suatu bisnis yang biasa ya, yang mudah banget untuk ditiru oleh siapapun kayak gitu kan. Karena juga saya tuh ngerasain di saat toko saya lebih besar, terus ternyata toko sebelah itu lebih kecil, kadang saya tuh ngerasa, oh ternyata pembeli mereka tuh pindah ke saya seperti itu kan. Kadang saya ngerasa sih memang. Tapi saya tuh juga punya pesaing saya yang tokonya ini lebih besar daripada saya gitu. Nah, cara nyiasatinnya gimana? Coba pelan-pelan, ya mungkin sedikit tidak fair ya, tapi menurut saya tidak ada salahnya juga sih. Kita tuh kalau pengen menyaingin toko yang lebih besar tersebut, kalau menurut saya, coba kita juga murahin harga, tapi harga yang tidak mereka murahin sih. Gimana ya? Ya lebih kurang seperti itu sih Kak. Jadi ada salah satu barang penjualan kita yang harganya ini mungkin bisa kita murahin, tapi barang tersebut di toko yang lebih besar itu harganya lebih mahal. Karena gini kan, saya yakin ya, toko besar itu biasanya mereka itu nggak semuanya harganya dimurahin. Sama nih kayak yang tadi saya sharing itu. Di saat traffic penjualan saya udah naik, itu sebenarnya nggak semua harga itu murah. Cuman kesannya udah murah, padahal sebenarnya enggak. Saya udah jalanin kayak gitu. Nah, karena tujuan kita murahin awal buat naikin pelanggan dan kesannya biar itu murah. Padahal ya nggak tiap hari kita tuh harus jualannya murah. Gitu sih Kak kalau menurut saya. Karena juga saya tuh ada di dekat sini yang tokonya tuh lebih besar. Ya mungkin saya kurang tahu sih ya bisnis kakaknya ini mungkin di bidang apa ya. Kalau saya sedikit sharing di bidang studio foto saya misalnya. Itu studio foto saya tuh kan sedikit kecil ya tokonya. Yang di dekat situ ada. Itu tuh studionya udah rame dan mereka tuh besar. Cuman kita tuh kan ngecek memang harga mereka. Harga mereka tuh seperti apa gitu Kak. Jadi ya kita coba punya varian produk lain yang mungkin mereka nggak punya atau enggak ya ada beberapa produk yang memang harganya kita turutin buat naikin pelanggan gitu. Jadi ya intinya jangan kita samakan harga dengan toko yang besar tadi itu sampai kapanpun kalau menurut saya agak sulit sih. Yang ada nanti malah kita yang tutup. Nah lebih baik ya ada beberapa item yang mungkin mereka nggak murahin tapi kita bisa murahin harganya. Kayak gitu sih Kak. Kalau menurut saya seperti itu Kak. Ya terima kasih Kak Salahuddin. Ya, usaha saya apa fashion kakak. Fashion ya Mas ya. Fashion. Fashion. Terus tadi kakak apa penjelasannya gini ya tadi ya. Apa kita ngambil uang dari laba kalau ada penjualan gitu ya. Itu seumpama Iya. seharian nggak ada penjualan, nggak ada pemasukan itu gimana gitu ya. Nah, itu dia tadi. Kalau kita terpaksa ngambil,
Berarti kan yang kita ngambil kan modalnya gitu kan. Iya, iya Ya benar ya. mungkin gini Kak, kalau kita mencoba untuk memperbaikin laporan penjualan di saat tidak ada penjualan itu mungkin sulit gitu. Tapi ya ada baiknya mungkin bisa dicoba di bulan berikutnya Kak. Nah, kalau enggak contoh nih kayak saya tadi gitu. Misal kakaknya selang 2 hari ada labanya. Walaupun laba itu diambil ya kalau bisa untuk besoknya jangan ngambil gitu. Coba menyesuaikan laba yang hari ini kira-kira bisa buat berapa hari seperti itu. Jadi ya usahakan memang uang modalnya kalau bisa jangan terambil karena kalau modal itu kita ambil ya jualannya agak susah sih Kak biasanya untuk kedepannya. Pengalaman saya sih seperti itu Kak. Iya, terima kasih Kakak. Nanti Ya saya mungkin akan ya. mungkin Ya. laporan penjualannya sih Kak. Coba dibenahin laporan penjualannya. Biasa pakai aplikasi kasir itu bisa Kak. Karena kan saya juga lihat beberapa toko kan mereka tuh punya aplikasi kasir ya. Sama, saya tuh juga pakai aplikasi kasir sih. Jadi biar semua laporannya tuh jelas. Nah, kayak gitu Kak. Selama ini saya pakainya itu manual. Pakai manual ya Kak. Memang kalau manual itu bisa, tapi manual tuh sebenarnya agak Ya, repot sih sama pembukuan. nih. Ya, pembukaan manual. Saya tuh pas toko pertama, dulu tuh saya pembukaan manual. Cuman kan kalau saya harus manual, saya ini agak sulit untuk mengatur manajemen toko saya yang lain. Nah, jadi di saat saya udah beresin satu toko, baru saya bisa buka toko yang lain. Jadi memang manajemen satu toko tuh harus benar-benar sih Kak, diberesin dulu. Nah, biar nanti kita bisa tahu. Jadi di saat nggak ada penjualan pun kita paham. Nah, kita tuh masih punya laba sekian gitu kan. Jadi biar uang modal itu tadi nggak terambil sama sekali sih kan. Seperti itu kan. Ya, terima kasih penjelasannya. Nanti besok langsung saya praktekkan ini. Ya Mohon boleh Kak. doanya ya, semoga Ya bisa amin. dipraktekkan. Ya Apalagi ya amin. Sama-sama menjelang Kak. Semoga lancar Kak ya Salahuddin. apalagi menjelang itu ya, menjelang apa bulan Ramadan dan Lebaran itu semoga omset tahun ini meningkat. Terima Nah, kasih. amin. Ya sama-sama Kak. Amin. Semoga lancar. Semoga lancar Mas Salahuddin ya untuk usaha fashionnya. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Mas Afisar ya. Saya izin bacakan. Ya. Dari Mas Rahmat M. Mas Afisar, awal dulu motivasi utama Anda saat memutuskan untuk membuka konter. Bagaimana Anda memulai langkah pertama, juga tantangan terbesar yang Anda hadapi saat awal merintis konter. Terus selanjutnya, terkait keputusan terbaik yang pernah Anda ambil saat awal menjalankan konter, yang hingga kini memberi dampak positif bagi usaha saat ini. Kurang Ya. lebih pertanyaannya dua, cuma itu saling berkaitan Mas ya. Hal yang berkaitan. Oke Mas. Ya mungkin saya sedikit curhat Mas ya waktu itu. Jadi gini Mas. Pas saya usaha awal tahun 2013 waktu itu ya. Nah, itu tuh saya tuh masih dapat kiriman dari orang tua gitu kan. Nah, waktu itu. Jadi saya tuh cuma berpikir saya pengen jualan buat iseng-iseng aja, cuma buat uang sampingan. Karena memang waktu itu uang yang saya dapat dari hasil jualan saya buat jalan-jalan gitu Mas. Sering keluar pulau, sering keluar kota waktu itu kan. Nah, cuman pas di saat saya udah kerja, saya kan memutuskan waktu itu saya tuh sempat pulang nih mas. Pulang ke kampung halaman, saya pulang ke Aceh waktu itu kan. Cuman memang lapangan pekerjaan di sana sedikit gitu ya. Dan nyari kemana-mana juga agak susah. Jadi saya putuskan untuk balik ke Jogja. Nah, pas saya balik ke Jogja, saya tuh samperin teman saya yang dulu pernah ngajarin saya jualan. Sama dulu kan kita tuh kan jualnya dulu kartu perdana ya, belum ada voucher kayak gitu kan belum ada dulu kan. Jadi ya udah saya samperin dia lagi, nanya gimana caranya, saya nanya barangnya dan lain-lain gitu. Nah, posisi waktu itu saya balik ke Jogja, itu tuh ya udah saya kerja di Jogja, malah kerja waktu itu saya tuh sebagai sales mas. Jadi ya dulu tuh kepaksa banget mas. Kalau saya nggak bisa closing, kalau saya nggak bisa jualan, saya tuh nggak bakal dapat gaji. Nah waktu itu seperti itu mas. Terpaksanya tuh seperti itu. Jadi saya tuh kerja di salah satu hotel dan kita tuh jadi sales ngejualin paket hotelnya waktu itu.
Kalau saya nggak bisa ngejualin, saya nggak dapat gaji. Saya nggak dapat gaji. Gaji pokok nggak ada, Mas. Jadi memang gaji kita tuh dari bonus. Bonusnya itu kalau yang kita bisa jualan, bonusnya tuh lumayan waktu itu. Nah, gitu. Ya udah, karena kadang penjualan saya tuh sedikit, malah pernah Mas, 1 bulan tuh penjualan saya nggak ada sama sekali waktu itu ya. Saya tuh ya ngambil barang, saya tuh temuin teman saya waktu pernah apa ya? Saya tuh temuin teman saya yang pernah ngajarin saya bisnis, saya ambil barangnya, saya coba iklanin lagi, saya coba kembangin gimana sih caranya biar yang beli banyak gitu loh, Mas. Malah waktu itu saya tuh pernah nyuplai beberapa counter yang ada di Jogja. Nah, jadi kan malah yang tadinya saya main ecer ya, malah saya tuh jadi mainnya grosir gitu, Mas. Nah, dulu tuh memang kepaksa banget, Mas. Dengan uang hasil kerjaan yang sekian, malah kadang digaji, kadang enggak gitu kan. Jadi kadang kalau nggak ada uang, ya udah mau gimana gitu kan. Nah, itu motivasinya dari situ. Pas tahu hasil kerjanya sekian, saya coba jualan lagi, alhamdulillah dari ecer, terus mainnya grosir gitu. Nah, di saat pas udah main grosir nih, nah baru deh uang dari hasil laba grosir tadi, nah saya coba untuk buka toko Mas waktu itu. Jadi pas toko ini waktu itu gini Mas, saya tuh memang nggak tahu ya, saya tuh sering sharing sama ibu saya sih Mas waktu itu. Jadi tuh saya sempat sharing ke ibu saya, "Ma ini ada uang, gimana kalau saya pakai untuk cicil rumah?" Waktu itu. Tah, mungkin saya belum paham ya, pengennya KPR atau apa gitu kan. Cuman ibu saya saranin, jangan KPR. Karena kalau KPR nanti terus hasil penjualannya menurun, kamu mau bayarnya pakai apa? Nah, ibu saya dulu waktu itu bilangnya seperti itu, Mas. Karena memang benar juga, saya jualnya online. Saya nggak punya toko fisik. Nanti kalau tiba-tiba orang nggak beli lagi, nggak hubungin saya gimana? Sementara kalau saya punya toko fisik, orang kan pasti tahu nih, saya punya toko. Mereka pasti datang ke toko tersebut. Gitu, Mas. Nah, mungkin motivasinya awal tuh ya di situ sih, Mas. Tuh. Dan dia mungkin nyambung ya Mas ya. Keputusan terbaiknya saat buka counter itu ya yaitu tadi ya Mas. Jadi ya saya beraniin dari hasil laba tadi, saya ya setelah saya sharing sama orang tua saya tadi, kira-kira saya harus ngambil rumah KPR atau saya buka toko fisik. Itu sebenarnya tantangannya berat sih karena saya belum pernah usaha, saya beraniin laba saya pakai buat buka toko. Karena kan kita buka toko kan beberapa uangnya kan ada yang hangus di situ. Bukan hangus sih, maksudnya uangnya kepake buat operasional kita sewa tokonya berapa, renov tokonya dan lain-lain. Nah, cuman kan ada enaknya nih Mas, kalau bisnis retail, retail itu kita kan belinya barang ya. Jadi uang itu ya ada di barang. Dengan catatan ya jangan di saat barang udah terjual, uangnya kita pakai. Nah, mungkin kalau uangnya kita pakai, lama-lama nanti uangnya habis, kita nggak bisa buat beli barang lagi. Itu sih Mas. Ya, mungkin seperti itu Mas. Baik, semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Rahmat M tadi yang disampaikan oleh Mas Afisar. Baik, lanjut nih Mas Afisar, ada pertanyaan dari Kak Zan ini. Izin bertanya Pak, bagaimana meyakinkan diri sendiri dalam mengambil keputusan antara melanjutkan bisnis orang tua atau memilih untuk mencari pekerjaan? Kira-kira adakah tips dan saran yang bisa di-share? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas ya. Mungkin kalau kita sharing masalah mau cari kerja atau lanjutin bisnis orang tua, kalau menurut saya gini sih Mas, kadang kan ada ya sebagian orang menganggap, ah ngapain sih bisnisnya juga dari orang tuanya seperti itu kan. Kalau menurut saya, di saat kita mau melanjutkan bisnis orang tua, yang bisnis tersebut juga sudah ada dampaknya, apa, sudah banyak hasilnya itu, kenapa enggak sih Mas menurut saya gitu. Ngapain kita harus capek-capek nyari kerja segala macam gitu kan. Karena gini, ya mungkin ini kembali lagi Mas ya ke latar belakang keluarganya ya, atau enggak mungkin anaknya ada berapa gitu kan. Misalnya anaknya cuma anak tunggal gitu kan. Orang tuanya punya usaha. Ya lebih bagus ya kalau memang orang tuanya punya usaha, usahanya udah jalan ya yang nurusin anaknya sih menurut saya. Karena apa? Bisnis itu udah jalan. Nah, ya mungkin kalau kita sebagai anak pingin mencoba hal-hal yang baru, itu mungkin oke sih Mas gitu. Cuman ada satu sisi kita juga harus memperhatikan orang tua kita. Nah, kira-kira orang tua kita umurnya udah berapa, orang tua kita masih layak nggak untuk
menjalankan bisnisnya itu lagi atau enggak gitu. Karena kita sebagai anak muda ya, walaupun kita mau meneruskan, seenggaknya pemikiran kita dengan pemikiran orang tua kita itu berbeda gitu. Mungkin nih orang tua kita menjalankan bisnis dengan progres A gitu, kan nggak ada salahnya kita tuh mencoba menginovasi gitu. Mungkin dari hasil produknya atau nggak mungkin dari hasil apalah hal-hal yang lainnya gitu. Kita coba kembangin dalam hal-hal yang berbeda gitu. Sebenarnya ya kenapa enggak? Nah, tapi itu semua kembali ke diri kita sih. Kalau menurut saya pribadi, kalau memang ya kebetulan orang tua saya nggak ada bisnis sih Mas. Jadi saya ini memang menjalaninya dari nol gitu kan. Tapi ya kalau saya belajar dari teman-teman gitu kan, mereka tuh ada yang menjalankan bisnis orang tua. Dan itu mereka ya nggak masalah bisa ngelanjutin. Justru di saat mereka bisa mengautopilot bisnis orang tua tersebut, orang tuanya mereka, malah mereka tuh bisa menjalanin bisnis yang lain juga Mas gitu. Jadi kita masuk ke bisnis orang tua kita. Pelajari nih benar-benar gimana sih caranya. Kira-kira bisa nggak sih kita ngelola bisnis tersebut tanpa kita tuh harus sibuk di bisnis itu. Gitu. Ya syukur-syukur bisnis orang tua kita jalan, kita juga bisa sambil bisnis yang lain gitu. Itu kalau menurut saya pribadi sih Mas ya. Ya gitu sih Mas kalau menurut saya. Baik, siap Mas Afisar. Itu tadi ya Kak Zan ya jawabannya. Jadi nggak ada salahnya ya Kak ya kita meneruskan bisnis orang tua. Iya benar Mas. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin silakan. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya sebelum kita ke sesi closing nih. Silakan kalau ada. Oke, kalau gitu sesi closingnya ini last questionnya di saya aja nih Mas. Kan Iya Mohon Mas. maaf, ya sebentar mohon silakan. maaf. Bisa bertanya lagi nggak? Satu. Oh iya, silakan. Ya. Apa yang jadi pertimbangan kakak ketika memilih lokasi untuk usaha? Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Ya, ya oke Mas. Mas Salahuddin ya. Oke Mas, saya mencoba jawab ya. Mungkin untuk memilih lokasi Mas ya. Nah ini saya sedikit sharing Mas. Counter pertama saya itu tuh pas di belakang kampus Mas. Nah mungkin kalau kita mikirnya di belakang kampus itu rame gitu kan. Nah tapi nyatanya nggak Mas. Counter saya yang kedua dan counter saya yang ketiga itu malah lebih rame daripada counter saya yang pertama yang di belakang kampus. Nah, kekurangannya apa nih Mas? Yang di belakang kampus. Pas mereka libur 2-3 bulan itu penjualan turun Mas, 60-70%. Nah itu. Tapi counter saya yang kedua dan yang ketiga itu tuh agak pelosok Mas, agak di desa. Cuman walaupun itu di desa, counter itu ada di jalan besar tapi bukan jalan cepat gitu Mas. Jadi ya mungkin kalau saya bisa menanggapi Mas ya dalam memilih lokasi, ya lebih baik gini Mas. Cari yang daerah tersebut penduduknya itu padat Mas gitu. Selain penduduknya padat dan usahakan tokonya jangan di jalur cepat. Tapi kadang gini Mas, itu mungkin untuk lokasi saya, untuk bidang usaha saya mungkin iya tidak butuh jalan yang jalur cepat. Tapi kalau untuk baju, terkadang kan mereka tuh nggak mesti harus jalur cepat atau jalur lambat kayak gitu kan Mas ya. No. Jadi ya ada baiknya yang pertama harus dipertimbangin Mas ya. Penduduknya di situ harus padat sih Mas itu. Harus rame dulu tuh. Paling penting tuh di situ. Karena kalau kita buka yang di mana di situ penduduknya nggak padat, biasanya ya kemungkinan mereka untuk datang ke toko kita itu kemungkinannya kecil sih Mas kalau menurut saya gitu Mas. Untuk masalah jalan karena jualannya jualan baju mungkin terkadang nggak masalah sih ya mau jalur cepat atau jalur lambat gitu. Ya mungkin seperti itu sih Mas kalau tanggapan dari saya Mas. Iya, terima kasih penjelasannya kakak. Selamat Ya malam. selamat malam kembali.
Baik, berarti lokasi itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh bidang bisnis yang kita tekuni gitu Mas ya. Iya, bener Mas. Kan sama Mas, kayak halnya yang studio ya Mas ya. Yang studio itu juga agak di desa sih Mas. Nah, kekurangannya apa yang studio itu? Studio itu kan jauh dari kampus. Cuman karena kita jauh dari kampus, kita bisa ngasih harga yang lebih miring Mas. Gitu. Karena apa? Sewanya sedikit lebih murah daripada lokasi yang di dekat kampus. Karena kan yang lokasi dekat kampus nih, kalau kita membuka studio butuh ruangan yang besar itu hampir 2 kali lipatnya malah Mas, yang di pinggiran. Nah, karena kita lokasinya udah di pinggiran, di sana juga jalurnya jalur rame. Karena kan orang kalau mau pas foto, jadi dia tahu tuh di situ ada studio. Tapi kalau kita pingin pangsa pasarnya mahasiswa buat foto wisuda atau foto yang lainnya, nah itu mau nggak mau harganya yang kita turunin gitu. Jadi mereka tuh rela agak jauh tapi mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu sih Mas. Oke, siap. Baik, lanjut ya Mas Afisar. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini sekaligus pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Kak Tridila Usmal Aceh. Apa saja soft skill dan hard skill yang perlu sekali diasah dan dikembangkan lagi dalam mengembangkan potensi bisnis? Dan bagaimanakah kami dapat memaksimalkan digital marketing kami dalam berbisnis agar dapat meningkatkan peluang segmentasi pasar yang semakin berkembang? Kurang lebih dibagi 2 poin juga itu, Mas. Iya, oke Mas. Ya, mungkin kalau kita bahas masalah soft skill dan hard skill-nya ya Mas ya, yang perlu diasah gitu ya. Itu tuh mungkin kembali ke bisnis kita sih Mas. Nah, kira-kira bisnis apa sih yang mau kita jalani gitu. Nah, kira-kira dengan adanya bisnis tersebut mampu nggak nih gitu. Pertama niatnya dulu. Kalau memang kita udah yakin dengan bisnis yang mau kita jalankan itu, nah pelan-pelan coba dimunculkan soft skill dan hard skill-nya itu sih Mas. Kalau menurut saya gimana ya? Ini kalau misalnya penjelasannya agak kurang, saya tuh mungkin bisa menjelaskan secara umumnya aja sih ya, gitu. Jadi bisnis yang mau kita jalankan tersebut, pertama, memang kita tuh harus benar-benar mempelajari, gitu. Kedua, kita tuh memang harus benar-benar suka sama bisnis itu, gitu. Jadi di saat kita udah suka, otomatis kita tuh bisa lebih mengembangkan. Kita harus apa sih dalam mengembangkan bisnis ini, gitu. Mungkin sedikit saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua terkait dengan digital marketingnya. Gitu. Nah, sekarang kan memang lebih meyakinkan kan dari digital marketing ya sama nih. Kayak saya juga mulai jualan, saya tuh juga pernah jualan di Shopee sih untuk kayak aksesorisnya atau untuk voucher, kuotanya dan lain-lain gitu kan. Nah, dari situ tuh pelan-pelan kita pelajarin. Jadi kalau kita masuk ke e-commerce, nah coba kita pelajarin di situ. Kira-kira bagaimana sih biar iklan yang kita barang yang kita iklankan ini bisa muncul langsung saat pembeli itu membuka aplikasi e-commerce-nya gitu. Nah, itu kalau untuk terkait e-commerce ya, karena kan setiap e-commerce ini kan berbeda nih, gitu. Jadi ya, misal kayak Shopee atau Tokopedia, mereka kan punya layanan. Ya mungkin ada nih layanan free-nya. Kita tuh pengen memunculkan iklan kita biar bisa di atas. Nah, itu bisa. Tapi ada juga layanan berbayarnya. Cuman kan kalau yang layanan berbayarnya, ini itu lebih menjanjikan gitu kan. Karena juga kita bayar, otomatis iklan kita bisa sering di atas gitu. Nah, terus saya membahas masalah bisnis foto studio saya. Nah, di foto studio ini kita tuh nggak iklan di Shopee atau Tokopedia enggak. Tapi kita itu memaksimalkan iklan kita di Instagram sama TikTok gitu. Jadi pertama, usahakan bikin kontennya yang menarik gitu. Nah, di saat konten itu menarik, pas kita upload, nah, coba pelan-pelan kita cek. Kira-kira banyak nggak sih yang ngelihat hasil konten tersebut gitu. Nah, terus untuk menunjangnya lagi seperti apa? Nah, biasa ya kembali lagi
kita tuh pakai layanan-layanan yang berbayar biar iklan kita itu muncul terus gitu. Karena kan sama ya kayak kita tuh yang studio, toko kita ini agak di dalam gitu. Jadi ya untuk menarik pelanggan semua kita maksimalin dari online gitu. Dari digital marketingnya. Baik itu dari konten Instagramnya, dari TikToknya. Nah, bahkan juga ada nih sedikit tambahan. Google Map ini juga sangat berpengaruh gitu. Kenapa Google Map ini berpengaruh? Karena sebagian pelanggan itu pasti mencari tempat juga dari Google Map gitu. Karena saya juga sering menanyakan ya ke klien yang datang, dapat infonya dari mana gitu. Oh, mereka nyari Google Map, toko yang terdekat, seperti itu. Jadi, di saat semua klien itu datang, saya tuh selalu meminta ke mereka gimana caranya mereka tuh biar bisa ngasih ulasan Google Map ke kita gitu. Karena kan di saat makin banyak nih orang yang ulas Google Map kita, itu bisa jadi dampak positif gitu. Pas ada orang lain yang mau nyari studio foto, oh ngelihat studio foto Sarana Studio nih, ulasan Google Map-nya ada berapa gitu kan. Otomatis kan mereka nganggap, oh ini berarti bagus nih, kayak gitu. Gitu sih, kalau dari digital marketing mungkin bisa dikembangin lewat, apa namanya, ya konten dari Instagramnya, dari YouTube-nya, dari ulasan Google Map-nya juga, seperti itu. Dan untuk misal barang-barang yang kita jual di e-commerce, ya mungkin kita bisa pakai layanan berbayar. Dan juga ya mungkin kalau dari Instagram juga mau nggak mau kita juga pakai layanan berbayar sih biar iklan itu bisa muncul di pengguna Instagram. Biasanya seperti itu, Mas. Ya mungkin seperti itu sih Mas untuk menanggapi yang Kak Tridila tadi. Baik, terima kasih Mas Afisar dan jawabannya semoga menjawab ya Kak Tridila ya. Ini, oh iya, ini sudah jawab juga di kolom chat. Iya. Baik Saya teman-teman, tuh masih, ya oke Mas, saya tuh mungkin masih agak sedikit bingung sih menjelaskan masalah soft skill sama hard skillnya itu tadi sih Mas, jujur. Cuman ya itu mungkin masukannya itu aja sih Mas. Apa ya, kita suka sama bisnisnya, nah mau nggak mau kita coba ngembangin di situ sih Mas. Mungkin masukannya cuman di situ siap. untuk yang soft skill sama hard skillnya. Oke Mas. Baik Mas Afisar, saya kira begitu ya teman-teman untuk sesi pertanyaannya. Mengingat juga sudah cukup larut, mungkin sebagai penutup ada closing statement dari Mas Afisar, silakan. Ya sedikit closing dari saya. Kalau ya, gini sih, ya mungkin lebih kurang kalau teman-teman pengen berbisnis, coba dilakuin dan jangan banyak pertimbangan gitu. Intinya tuh di situ. Karena di saat kita sudah suka dengan bisnis tersebut, tapi kita masih banyak pertimbangan, yang ada nggak jalan, nah itu pasti bisnis tersebut sampai kapanpun nggak akan jalan sih, menurut saya gitu. Kalau kita bahas masalah risiko itu pasti ada. Tapi di saat teman-teman sudah mempertimbangkan apa saja nih yang harus dilakuin untuk menjalankan bisnis, saya yakin ya insya Allah semuanya jalan lancar sih Mas. Selama ini apa yang udah saya alamin seperti itu. Karena terkadang kendala kita ini nggak cuma dari pelanggan gitu. Kendala kita ini bisa aja muncul dari hal-hal yang tidak terduga dari kita. Nah itu sih Mas. Lebih kurang tuh seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa sekali Mas Afisar ya atas materinya yang sangat daging ya dari awal sampai akhir. Sebetulnya ini belum merangkum perjalanan usaha Mas Afisar ya. Cuma saya kira harapannya ini menjadi pemantik untuk teman-teman semua yang sudah punya bisnis atau yang masih ingin merintis bahwa ya resiko-resiko itu selalu ada ya Mas ya. Yang penting kita ada kemauan untuk mulai. Kalau kita mulai resikonya itu dua, ya berhasil atau gagal. Tapi kalau kita nggak mulai, ya sudah pasti satu. Kita nggak akan pernah berhasil karena nggak mau mulainya Hmm. Mas ya. Iya benar Mas. Baik teman-teman, saya kira terima kasih untuk Mas Afisar yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau.
Dan buat teman-teman juga yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih. Semoga sesi Winit Space ke-17 ini bisa memberikan insight, inspirasi, dan motivasi. Seperti yang Mas Afisar sampaikan bahwa supaya kita konsisten dan kita tetap semangat dalam berbisnis, kita harus sering sharing dengan orang-orang yang lebih senior di dunia bisnis, termasuk malam hari ini diberi kesempatan bersama Mas Afisar. Semoga menjadi motivasi kita untuk terus mengembangkan apa yang sudah kita rintis. Baik, sebelum saya akhiri sesi malam hari ini, saya nyampaikan untuk poin yang pertama di pekan depan, di hari Senin kita ada Winit Space yang ke-8 ya. Mohon maaf ke-18. Nanti temanya tentang angkringan yang akan dibersamai oleh Mas Gani Bagus Karjaya. Buat teman-teman di sini yang ingin ikut nanti bisa chat ke admin Winit Space. Agendanya di hari Senin tanggal 20 Januari di jam yang sama ya. Untuk pendaftarannya juga di nomor admin yang lalu yang kedua, untuk peserta yang beruntung nanti bisa klaim hadiahnya ke admin Winit Space ini yaitu Kak Tridila Usma ya. Kak Tridila Usma nanti silakan menghubungi admin Winit Space setelah ini untuk mendapatkan hadiah spesial. Baik, saya kira demikian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pemateri kita, Mas Afisar, yang sudah membersamai kurang lebih 1,5 sampai 2 jam malam hari ini. Semoga teman-teman peserta di sini tidak puas ya. Kalau puas nanti nggak belajar lagi. Setelah ini kita belajar lagi apa yang sudah disampaikan Mas Afisar, seperti yang disampaikan juga oleh Mas Salahuddin. Besok kita eksekusi, kita coba gitu. Nanti kalau bingung, kapan waktu kita ada kesempatan, Mas Afisar juga tentunya di kesempatan selanjutnya bisa ngisi lagi, nanti teman-teman bisa sharing lagi. Gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Mohon izin undur diri, ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.